Let's go. Halo. Apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita, Hendrik Martinanda Haryanto. Kali ini kita masuk kembali lagi di dalam kelas pajak. Baik, teman-teman semua. Jadi, alhamdulillah hari ini selalu ya kita tidak lupa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa semoga kita semua selalu sehat-sehat semua, dan semoga teman-teman juga selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keberkahan, kemanfaatan. Jadi hidup kita kan sebisa mungkin jangan buat diri kita sendiri. Rezeki kita kalau bisa jangan berhenti di dalam diri kita sendiri. Kalau bisa itu sampai kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi tentunya kalau itu bisa berjalan pastinya kita sangat baik, dan dalam agama saya, agama muslim, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitar kita. Jadi tentunya kita selalu berdoa semoga semua kelancaran, keberkahan, kekayaan, kesempatan itu semuanya bisa menjadi kebermanfaatan buat orang-orang di sekitar kita. Ya, kita berusaha semampu kita, teman-teman. Jadi banyak ya yang apapun yang kecil besar itu semua sama nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu melihat niat bukan melihat hasilnya. Itulah betapa luar biasanya dan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi teman-teman, hari ini kita kembali ke kelas pajak kita nih, yang terakhir kita lagi membahas tentang pajaknya si Ghazali Everyday, dan kita sudah memberikan sedikit masalah tentang tax planning gitu ya, tax planning. Jadi betapa pentingnya teman-teman tax planning kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi tax planning itu adalah kunci ketiga atau yang paling penting ketiga dari yang bisa kita lakukan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Yang pertama yang harus Anda tahu itu adalah memahami peraturan dengan baik. Yang kedua itu adalah dengan menjaga pembuktiannya dengan benar, lengkap, rapi gitu ya. Nah, itu salah satu kelemahan saya juga sebenarnya, teman-teman. Yang ketiga adalah kita bisa melakukan efisiensi dengan tax planning yang baik dan benar. Tapi teman-teman, dalam kesempatan saya kali ini, tax planning itu tidak akan bisa berjalan dengan baik dan benar kalau kita tidak bisa memahami peraturan. Karena kalau kita tidak memahami peraturan nih teman-teman semua, tax planning itu akan menjadi tax planning yang sembarangan. Tax planning itu akan menjadi tax planning yang biasanya akan melanggar peraturan, dan tax planning itu nanti ujung-ujungnya akan menjadi senjata yang makan tuan sendiri. Jadi contohnya misalkan kalau kita mengambil tax planning yang paling gampang saja, yang maksudnya yang menggampangkan semuanya, yang penting bisa hemat. Kalau Anda punya uang 1 miliar, bagaimana caranya agar Anda tidak kena pajak? Karena sekarang kalau orang sudah punya penghasilan miliaran, contohnya sekarang kalau orang sudah punya penghasilan sampai dengan 5 miliar nih teman-teman ya, 5 miliar itu dia kena tarifnya, orang pribadi kena tarif 35% ya, 35%. Sekarang bagaimana caranya biar kita nggak kena tarif 35%? Kalau Anda nggak memahami peraturan dan maunya hanya hemat saja, ujung-ujungnya kita nggak ngaku kalau kita punya penghasilan 5 miliar. Jadi yang Anda laporkan cuma 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar ya, biar Anda nggak kena tarif 35%. Apakah itu berbahaya? Ya berbahaya gitu ya, berbahaya Pak, sangat berbahaya. Kenapa? Karena di kemudian hari orang pajak akan tahu, kok kalau Anda punya penghasilan cuma 3 miliar, Anda kok bisa beli rumah seharga 4 miliar. Uangnya dari mana? Sedangkan uang Anda saja cuma 3 miliar, tapi bisa beli rumah seharga 4 miliar. Padahal uang 3 miliar itu tidak bisa dibelanjakan seluruhnya untuk rumah. Ada yang Anda makan untuk kehidupan Anda sehari-hari, ada yang Anda makan untuk kebutuhan keluarga Anda. Sisa-sisa paling 1,5 miliar. Lalu kalau beli rumah harga 4 miliar, ada selisih 2,5 miliar. 2,5 miliar dari mana? Itu yang paling gampang saja teman-teman, orang pajak bisa berpikir seperti itu, atau petugas pajak bisa berpikir seperti itu ya. Apalagi dengan kecanggihan dan kecerdasan petugas pajak, dirjen pajak, mereka bisa mencari tahu penghasilan Anda dari mana gitu ya. Anda bisa dilihat dari rekening bank, bisa dilihat dari kreditan rumah Anda, bisa dilihat dari bukti potong rekanan Anda yang memberikan Anda penghasilan, yang membayar Anda. Itu semua banyak caranya teman-teman. Nah, jadi kalau kita tidak bisa memahami peraturan dengan baik, biasanya kita juga tidak bisa melakukan tax planning dengan baik.
Nah, berarti sekarang sebelum kita melakukan tax planning dengan baik, saya ingin kembali ke belakang sedikit membahas sebenarnya yang paling penting pertama itu adalah memahami peraturan dengan baik. Karena kadang-kadang atau seringkali kita tidak memahami peraturan dengan baik sehingga akhirnya jadi senjata makan tuan. Contohnya begini teman-teman, hari ini saya akan mengangkat topik yang baru dan masih sangat segar, dan bahkan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, bahkan belum bisa memanfaatkan. Tahu aja enggak, apalagi mau memanfaatkan gitu kan. Itu tentang kenaikan PTKP bagi pengusaha UMKM yang sesuai Undang-Undang HPP di tahun 2022. Nah, teman-teman, UMKM untuk PTKP untuk pengusaha atau orang pribadi UMKM di tahun 2022 gitu ya teman-teman ya. Di tahun 2022 itu PTKP-nya. Jadi saya menggarisbesari di orang pribadi UMKM ya. Tapi karena kalau badan kita nggak bicara lagi PTKP ya. Kalau badan nggak ada PTKP. Nah, itu sebesar 500 juta tuh teman-teman. Jadi kalau Anda orang pribadi UMKM yang belum punya NPWP, penghasilan Anda masih di bawah 500 juta, itu nggak perlu punya PTKP UMKM, jadi Anda harus pengusaha ya. Luar biasa banget, 500 juta loh. Padahal setahu kita PTKP itu paling tinggi sementara ini sampai dengan 72 juta. Ini sampai 500 juta. Betapa membahagiakan, betapa menyenangkan, betapa memberikan peluang dan lapas lega untuk para pengusaha UMKM. UMKM itu kan usaha mikro, kecil, menengah ya. Jadi ya tentunya dengan usaha-usaha yang masih kecil kita sangat senang kalau nggak perlu bayar pajak nih. Sedangkan kita tahu tarif pajak di Indonesia itu cukup tinggi, dan dengan kita bayar kita juga nggak dapatkan apa-apa secara langsung. Itu jadi masalah. Nah teman-teman semua, kadangkala pada saat kita mau mendapatkan berita bagus dari sebuah perpajakan, itu kita langsung menggebu-gebu, langsung memanfaatkan dan tidak memikirkan hal-hal yang menjadi impact atau kegiatan secara menyeluruh dari efek peraturan itu. Dan itu akhirnya menjadi senjata makan Tuhan. Contohnya apa? Sekarang Anda punya PTKP 500 juta. Gitu teman-teman ya. Berarti kalau Anda punya penghasilan 450 juta, Anda tidak perlu membayar, atau Anda tidak perlu punya NPWP dan tidak perlu membayar pajak apapun. Sekarang yang jadi masalah 450 juta ini nih teman-teman, itu Anda dapatkan dari mana? Dari rekanan Anda dong, dari customer Anda dong, gitu ya. Pada saat customer Anda membayar Anda, ya membayar Anda nih, entah 20, 30, 100, 200 sampai dengan total 450. Transaksi itu bisa muncul aspek pajak? Bisa dong. Apalagi kalau jasa ya, apalagi kalau UMKM-nya itu berada di bidang jasa. Jasa konsultan pajak seperti saya, jasa keuangan gitu ya. Itu kan ada PPh 21 orang pribadi. Atau kalau saya menyewa, misalkan Anda menyewakan, Anda usahanya itu menyewakan kendaraan, ada PPh 23. Menyewakan gedung ada PPh pasal 4 ayat 2. Tapi kita nggak bicara yang final ya, kita bicara yang non final. Kalau 4 ayat 2 itu kan final. Nah sekarang pada saat Anda mendapatkan 400 juta itu ataupun 100 juta, dipotong PPh 23 atas sewa 2%, itu kan sebesar 2 juta. Berarti Anda terimanya nggak 100 juta dong. Betul teman-teman, Anda nggak terimanya nggak 100 juta. Anda terimanya sebesar 98 juta plus bukti potong 2 juta. Bukti potong apa? Bukti potong PPh 23. Nah bukti potong ya, bukti kalau Anda sudah dipotong oleh rekanan Anda itu fungsinya buat apa? Fungsinya adalah pada saat nanti Anda melaporkan penghasilan Anda selama 1 tahun, bukti potong itu bisa jadi kredit pajak. Jadi Anda nggak lapornya nggak, atau Anda bayarnya nggak 2 kali. Walaupun Anda terima 98 juta tadi, ya walaupun Anda terimanya 98 juta tadi, tapi kan Anda melaporkan penghasilan Anda bukan 98 juta. Anda lapornya tetap 100 juta. Dihitung pajaknya, ketemu 2 juta. 2 juta, kalau Anda nggak punya bukti potong, Anda bayar lagi dong. Sudah dipotong 2 juta, Anda bayar lagi 2 juta. Jadi total 4 juta. Rugi dong. Makanya kita kurangi 2. Bukti potong tadi berperan sebagai pengurang. Jadi 2 juta dikurangi 2 juta, nah yang 2 jutanya 0. Jadi Anda nggak perlu bayar lagi tuh yang 2 jutanya. Permasalahannya sekarang teman-teman adalah, kalau Anda belum punya NPWP, karena penghasilan Anda masih di bawah 500 juta, tapi Anda sudah dipotong,
Apa yang terjadi? Rugi, teman-teman, rugi. Sedangkan Anda nggak punya NPWP, 2 jutanya itu bukti potongnya mau diapain? Mau diapain, teman-teman? Ataupun kalau Anda pun sudah punya NPWP, lapor, penghasilan Anda masih di bawah 500 juta, dikurangi dengan PTKP 500 juta, Anda nihil. Tapi Anda sudah dipotong. Anda sudah dipotong. 2 jutanya mau diapain? Yang saya lihat dari berita di Google, semalam saya lihat bahwa bagi OP UMKM yang dipotong pajak oleh rekanan itu bisa mengajukan restitusi. Boleh mengajukan restitusi. Permasalahannya rekan-rekan, nggak segampang itu. Kalau kita bilang restitusi berarti dengan kata lain Anda minta uang Anda itu dari pajak, Anda dikembalikan ke Anda. Jadi Anda minta uang Anda dari Dirjen Pajak untuk dikembalikan kepada Anda. Nggak cuma sekedar ngisi form, melampirkan persyaratan, kirim, Anda ditransfer. Nggak semudah itu. Anda akan melalui proses pemeriksaan dulu. Bisa 4 bulan, bisa 8 bulan, bisa 1 tahun nih teman-teman. Jadi masalah. Kenapa? Karena biasanya orang pribadi UMKM itu orang pribadi yang tokonya bukan besar banget. Bukan orang yang punya tim pajak, punya tim accounting. Enggak, itu mungkin toko material. 500 juta. 500 juta banyak nggak sih? Enggak kok. Itu kecil ya. Kalau untuk pesan 500 juta itu dikit gitu. Ya. Toko material, butik, atau apa, itu biasanya dia siap nggak diperiksa? Enggak. Nggak siap, teman-teman. Kalaupun diperiksa, akhirnya malah nggak ada bukti yang lengkap, nggak ada data-data yang lengkap, akhirnya jadi masalah lagi tuh. Malah ketahuan. Malah makin banyak salah-salahnya yang ketahuan. Loh, ternyata saya kurang ini, ternyata saya kurang itu. Jadi masalah lagi, teman-teman. Nah, gimana sekarang, teman-teman? Jadi, saran saya nih, teman-teman, saran saya, pertama, 1, pahami peraturan dengan baik. Peraturan tentang yang tadi kita angkat hari ini, tentang 500 juta menjadi PTKP OP UMKM sesuai Undang-Undang HPP yang berlaku di tahun 2022. Itu teknisnya belum keluar. Jadi Anda jangan buru-buru melaksanakan itu. Maksudnya gini, kalaupun nanti Anda misalkan dipotong oleh rekanan Anda, jangan buru-buru iya-iyain aja. Ya, kalau bisa Anda negosiasi, gimana caranya jangan sampai dipotong tapi nggak menyalahi peraturan. Ya tentunya kita nggak bisa bahas di sini semua gitu ya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya, dan kalau banyak yang suka kita akan bahas gitu ya. Kalau banyak yang suka kita akan bahas gitu. Nah, jadi 1, pahami peraturannya dengan baik. Ya, pahami benar-benar peraturan yang baik, lengkapi dasar-dasar aturannya ya, karena cuman itulah cara kita bisa menjalankan kewajiban pajak dengan baik dan benar. Tapi kita juga nggak merugikan diri kita sendiri. Kita pengen menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik, tapi jangan sampai merugikan diri kita juga dong, gitu kan. Lalu yang berikutnya apa? Tadi, komunikasikan dengan beberapa orang yang memang menjadi kepercayaan Anda dalam bidang perpajakan. Kalaupun Anda nggak punya pegawai ya sudah cari teman, kayak bisa nanya juga di YouTube saya, bebas gitu ya. Silakan, nggak ada masalah. Akan saya jawab sebisa-bisanya dan selengkap-lengkapnya semampu saya. Gitu teman-teman. Atau yang ketiga, komunikasikan dengan klien-klien Anda. Gitu. Jangan langsung mudah dipotong seperti itu. Ya, maksudnya kita bukan menghindari pemotongan, tapi dikomunikasikan bagaimana caranya biar rekanan Anda tidak menjadi tidak melaksanakan peraturan Anda. Gimana saya ngomongnya? Jadi rekanan Anda tetap bisa menjalankan kewajibannya sebagai pemotong, tapi Anda yang dipotong juga nggak rugi. Gitu. Kalau Anda boleh tahu, saya kasih clue, ada metode gross up. Nah, Anda pelajari itu metode gross up seperti apa, ya. Itu biasanya bisa menjadi salah satu solusi metode gross up. Jadi gitu teman-teman, ini adalah salah satu contoh. Saya angkat dari peraturan yang masih fresh sekali, jadi Anda terimanya juga seger nih. Ya, menjadi salah satu contoh bahwa nggak semudah itu semua fasilitas perpajakan itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Ini bukan seperti fasilitas dari Tuhan Yang Maha Esa, maha sempurna, menciptakan peraturan langsung sempurna, nggak ada celah. Nggak, ini peraturan ini diciptakan oleh manusia. Manusia itu sifatnya lemah, jadi tentunya produk-produk yang diciptakan juga lemah, gitu ya teman-teman. Jadi kita yakin bahwa produk-produk itu pasti masih ada cacat di sini, cacat di situ. Salah nggak sih? Ya nggak dong, itu wajar. Kalau kita jadi petugas pajak juga akan melakukan hal-hal yang sama.
Jadi kewajiban kita sebagai wajib pajak atau penduduk Indonesia itu adalah mengkritisi peraturannya. Ya teman-teman ya, mengkritisi peraturannya agar kita bisa menjalankan kewajiban kita dengan baik dan tidak sampai merugikan diri kita sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi sekian video kita kali ini. Semoga jelas, semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua. Semoga ini semua bisa menjadi trigger untuk teman-teman lebih semangat mempelajari peraturan pajak dan tentunya menonton video saya. Kalau teman-teman suka, silahkan di like, silahkan di komen, silahkan di share, dan pastinya tolong di subscribe. Jadi saya mohon dukanya sekali lagi teman-teman untuk selalu mendukung channel-channel edukasi, terutama di bidang perpajakan karena masih banyak sekali ilmu perpajakan yang orang-orang belum tahu. Baik teman-teman, akhir kata, semoga teman-teman selalu sehat, semoga teman-teman selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, keep healthy, keep life, keep learn, dan keep positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.